HMPS Akuntansi Perpajakan periode 2021-2022 tuh kayak gimana sih? Menurutku sangat-sangat complicated ya, apalagi kan kita awalnya itu didesain untuk online ya, proker-proker kita terutama. Nah, tiba-tiba di tengah keperjalanan itu bisa pindah ke offline gitu karena keadaan. Nah, di situ kita punya tantangan banyak banget di situ. Betul. Ya, itu tantangannya sangat-sangat amazing ya gitu, apalagi dengan posisi nih himpunan tuh baru tahun kedua gitu kan, masih dalam tahap bukan perencanaan sih, lebih ke pemantapan akan timeline, akan proker-proker gitu kan. Kita masih merancang, ditambah lagi dengan kondisi yang harus merancang hal yang lebih lagi gitu dari online ke offline. Banyak banget sih emang ya yang berubah, kayak timeline, keuangan gitu kan, perencanaan prokernya kayak gimana. Harapan aku ya di periode selanjutnya bisa lebih memberikan wadah lagi buat teman-teman, apalagi dengan kondisi sekarang offline gitu kan. Banyak lagi adaptasi yang harus dibangun, kita harus mewadahi, merangkul tiap angkatan tuh kayak gimana, pasti beda lagi caranya. Betul sekali. Gitu sih. Ya, gak apa-apa sih. Harapanku juga untuk kedepannya semoga himpunan ini juga lebih baik lah dari himpunan sebelumnya dan bisa lebih bermanfaat kepada orang banyak, terutama di produknya sendiri yang mana jumlah mahasiswanya itu 1.211 sekian lah itu, dan semoga bisa lebih erat lagi ke depannya. Amin. Dadah. Bil, Iya, habis ngurusin proposal, ngurusin RAB, ngurusin LPG. ngurusin SPJ. Pasti seru tau, Bil. Iya sih, dari situ kita akhirnya bisa tahu ya gimana caranya pengajuan dana, gimana caranya kita ngurusin proker secara keseluruhan. Walaupun kita nggak terjun langsung nih ke prokernya, tapi itu kita membantu mereka untuk mencairkan dana dan mencari persetujuan buat kedekanan. Dan kalau dananya cairkan juga prokernya berjalan dengan lancar. Oh iya, suka duka kamu jadi sekretaris itu apa? Kalau suka duka aku jadi sekretaris sih, sebenarnya lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Oh iya, beneran. Iya, karena sama dong kayak aku. Karena personally aku tuh emang suka di bagian kesekretariatan gitu loh. Suka dukanya itu yang pertama, kalau sukanya aku bisa memperlancar teman-teman dari bidang-bidang untuk prokernya biar lebih cepat terlaksana. Dan kalau dari kamu mungkin bisa cepet ini ya, membantu lebih cepat pencairan dananya ya, Bu. Betul. Terus habis itu sukanya juga kita bisa tahu sih gimana alur pencairan dana dekanat tuh gimana. Terus dukanya buat kita berdua. Kalau dukanya itu agak capek ya. Capek ya, karena kampus kita di bawah, dekanatnya kita di Tembalang. Jadi kayak emang butuh effort sedikit tapi seru sih. Tapi kalau uangnya udah cair, hasilnya memuaskan. Internal mengurus segala sesuatu yang ada di internal himpunan sendiri dan juga mengontrol segala sesuatu proker yang ada di himpunan akuntansi perpajakan. Nah, salah satu proker yang paling menarik di pengendali internal sendiri adalah Coffee Break. Nah, gimana sih keseruan dari Coffee Break itu sendiri? Yuk bisa simak keseruannya. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus.
to defend you and I. When we are together, we are bright. We're light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel our blood. We're light up. We have everything we need and we know. We were made for this adventure. We were made to go. We're light up. Aiming for the stars against the sky. Akhirnya ya nggak berasa proker kita udah selesai juga nih. Iya, terakhir kita kemana ada pengira, terus udah kepilih juga nih kain bapaknya. Semoga benar sih mereka amanah ya. Iya amin, aku juga berharap gitu. Apalagi kan nanti juga mereka bakal ngelaksanain proker offline ya. Nggak kayak kita dulu kan ada peralihan dari online ke offline. Benar. Jujur itu aku takut banget sih. Itu dulu kita tuh sempat mikir bikin plan A, plan B gitu kan. Di PM Benar. Pendidikan juga kita bikin plan A, plan B gitu. Terus akhirnya kita ngelaksanainnya secara offline gitu, dan itu pertama kalinya buat kita juga ya offline gitu. Iya benar, soalnya sebelum pandemi kan kita juga prokeran online terus ya. Terus kemarin PMB, Pendikar, LKM PD, Pemira juga nggak sih kita juga ngelaksanainnya offline. Itu benar-benar teamwork yang luar biasa banget dari anak-anak SDM kita ya. Teman-teman semua juga nanti baik PSDM-nya maupun himpunan tahun depan bisa lebih baik lagi. Gitu. Amin. Bye. Rum, ini kan kita udah lama kan di Rizkel. Menurut kamu tuh proker yang berkesan di diri kamu itu terkait Rizkel atau tokoh prokernya itu apaan sih? Kalau aku sih kataku Fortuxting ya salah satunya. Soalnya Fortuxting tuh lumayan ngebantu anak-anak sih, apalagi yang buat angkatan 19 sampai angkatan bawah nih yang maba-maba. Itu kan bisa ngebantu mereka gimana ya buat belajar. Iya, Terus betul. untungnya kayak kita bisa tahu loh kayak bibit-bibit siapa sih yang pintar di akuntansi, siapa yang pintar di pajak. Soalnya kan kita juga cari mentor-mentor yang lain kan ya, nggak sebatas anak Rizkel doang. Jadi kayak berguna banget sih sebenarnya si Fortuxting ini gitu. Kalau kamu gimana? Menurutku yang paling berkesan, saya bentar. Kamu bisa nebak nggak? Kalau kataku sih, ya paling kayaknya tari. Itu sih itu jelas banget gak sih? Kayak itu Iya. salah satu program unggulan gitu. Bener banget. Kalau menurutku ya bener tarif itu sih Rum. Soalnya kan ini juga baru keduanya kan. Yang pertama kan kebetulan pas dulu kita periode pertama. Iya, bener, pas yang masih jadi ya, staff. betul. Yang masih ada pandemi yang masih awal gitu kan. Masih Terus juga online ya banget. betul. Terus yang kedua ini yang kebetulan kayak udah bisa offline, yang mana pandeminya udah turun, tetapi peminatnya itu malah makin banyak gitu kan. Alhamdulillah banget, kayak mengalami peningkatan lah. Terus juga peminatnya banyak, terus juga dari panitia juga berprogresnya itu lebih baik gitu kan. Kita juga ngasih wadah kan buat para panitia, terus juga buat mencetak bibit-bibit anak-anak SMK dan juga SMA sederajat itu buat tahu kemampuan mereka di akuntansi sama di pajak itu seperti apa sih, kan itu kita bisa ngeliat kan dari kegiatan tarifnya itu. Alhamdulillah banget Bri, kita akhirnya demis ya sih. Iya, demis. Gak kerasa banget ya, udah setahun Hampir kita, setahun. ya hampir setahun lah kita bekerja sama, kita Kita program seneng bareng, ribut bareng. nangis bareng, Iya, sedih bareng, seneng bareng, bagi bareng. Aduh udah, gimana nih Bri? Gimana Ir? Aku mau nanya, menurut kamu nih sama satu periode kepengurusan ini, ada nggak sih proker ataupun event yang berkesan banget nih di hati kamu? Ada dong pastinya. Kalau boleh tahu apa? Baskap yang Baskap. terakhir kemarin itu proker yang dadakan banget kita laksanain. Kita merangkul semua
berbagai angkatan akun pajak untuk jadi panitianya juga. Benar, jadi nggak cuma teman-teman dari himpunan aja nih. Iya. Jadi kita juga membutuhkan atau bekerja sama dengan teman-teman angkatan, baik dari angkatan 21, 20 atau bahkan teman-teman maba angkatan 22. Dan pas di hari H pecah banget sih acaranya, gila. Aku lihat sih antusias dari teman-teman baik dari angkatan 19, 20, 21 ataupun 22 ini benar-benar keren banget sih. Pokoknya mereka tuh berantusias, terus mereka juga mau nih loh untuk membantu proker kami gitu sampai event Sebat Cup ini terlaksana dengan baik sampai di terakhir acara ya, sampai selesainya acara Sebat Cup ini, ya nggak sih Bri? Betul. Tapi ini Bri, Sebat Cup ataupun proker-proker yang ada di Mikat ini nggak bakal bisa terlaksana dengan baik dan berhasil tanpa adanya teman-teman Mikat, ya nggak sih Bri? Teman-teman Mikat tuh udah aku anggap seperti keluarga aku sendiri. Bener, karena menurut aku nih ya, anak-anak Mikat nih bener keren banget. Mereka udah berhasil untuk menjalankan kurang lebih 10 lebih proker Mikat dalam satu periode ini, atau bahkan nggak kurang dari 1 tahun. Bisa keren kita banget. beri applause buat teman-teman Mikat. Kalian hebat. Kalian hebat banget. Aku bangga sama kalian. Ya. Oke, dah itu aja. Semangat buat periode selanjutnya. Bye-bye. Lihat deh, masa udah sempro aja sih? Wih, iya, kayaknya kita juga bener lagi sempro nih. Aduh, udah mau demis lagi kita. Iya. Kira-kira nih Fer, sama kamu di dua kabut ya Fer ya. Proker yang bikin kamu pusing itu apa sih? Lumayan banyak ya di Alfakes deh. Iya. Ada banding UKT. Oke. Terus ada info akademik juga. Oke. Kita susah juga ya cari infonya, kan harus ke akademik, harus bolak-balik kampus. Bener banget sih. Terus juga kalau misalkan ada sosialisasi. Oh iya, bener, sosialisasi itu kita kadang biasanya dadakan sih. Jadi kita mengumpulkan mahasiswa akun pajaknya itu yang bikin ya pusing 7 keliling lah rasanya gitu. Terus ya banyak sih, masih banyak proker-proker advokasi yang bikin greget banget. Terus ya butuh effort lah gitu. Belum lagi kita bikin jarkomannya, terus masih harus nge-share jarkomannya ke yang lain juga kan. Betul banget. Juga banyak. Aduh. Tapi semoga sih kedepannya teman-teman himpunan terutama di bidang advokasi yang paling selanjutnya bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi lah pokoknya dari ini. Oh iya, kita kan juga punya proker yang bagus tuh kemarin. Iya, yang 17-an kan? Iya, bener banget. Sama siapa aja kamu waktu itu? Rame-rame deh pokoknya sama anak Medikom tuh. Iya kan, sama Alia, sama Jovi, sama Syafiq, Angger juga kan. Tapi sayangnya kamu gak ikut sih. Iya, sayangnya aku gak ikut waktu itu karena waktu itu belum ke Semarang. Jadi teman-teman Medikom yang udah di Semarang ikut bantu untuk nyari-nyari footage buat video untuk 17-an. Kedepannya Medikom pasti bakal jauh lebih keren lagi karena kita yakin potensi dari teman-teman akuntansi pajak nantinya khususnya Medikom pasti masih banyak yang bisa digali, pasti jauh lebih baik dari kita sekarang, semoga ya. Pokoknya Medikom kedepannya semakin kreatif ya. Amin. Dadah. Oke, ini kan kita bentar lagi mau ada kegiatan abdi desa nggak sih? Nah, itu kan pasti ada nih dari teman-teman di sini yang dari Mbak Ika, dari Mbak Andi juga nih ada kegiatan yang ditunggu-tunggu gitu waktu abdi desa ini. Nah, kalau dari Mbak Andi sendiri nih, apa nih yang buat Mbak Andi tunggu-tunggu atau buat Mbak Andi penasaran gitu? Oke, mungkin di Abdi Desa tahun ini tuh aku pengen nyiptain adanya inovasi baru ya dari Abdi Desa tahun sebelumnya gitu. Iya. Khususnya ini sih terkait adanya penanaman bibit di sekitar desa yang bakal kita kunjungin gitu. Iya, berarti ini nih bakal ada kegiatan penanaman gitu Mbak, penghijauan gitu ya. Oke, mantap, keren banget sih pasti ya. Menarik banget gitu buat ditunggu-tunggu waktu abdi desa nanti. Nah, kalau dari Mbak Ika sendiri nih, apa nih kegiatan yang ditunggu-tunggu pas abdi desa? Kalau aku mungkin pas datang ke SD kali ya, karena kan di SD itu kita nanti ketemu sama anak-anak. Terus denger-denger juga update nanti itu kita bakal bikin gelang, terus juga kita kerajinan gitu ya? Iya betul.
Itu kan lagi zaman tuh beats gitu, kayaknya tuh gemes-gemes banget kan. Apalagi katanya buatnya susah juga, kayaknya melatih kesabaran kita juga kali ya sama anak-anak. Aku sih nggak sabar itu sih. Oh, yang buat ngajarin anak-anak DIY gelang gitu? Iya betul. Oke, itu dari manik-manik atau dari apa Mbak itu? Kayaknya sih dari manik-manik kayaknya nggak sih nih? Aku Iya, manik-manik mungkin dengan manik-manik itu juga meskipun apa ya kelihatannya gampang, tapi mungkin kalau dipraktekin susah ya. Kita kayak tradisi, jadi kita bisa belajar sahabat juga bareng anak-anak dan juga tentunya kita ngasih kesan mereka dengan kenang-kenangan ya dari gelang kayak gitu. Iya, karena bisa dibawa pulang juga Mas nanti gelangnya, jadi bisa dipakai sama mereka. Berarti diajarin sekalian habis itu langsung dikasih gitu ya ke anak-anaknya. Iya sih, kayaknya emang kelihatannya sederhana, tapi kan butuh sabaran ya itu, masukin manik-manik kecil-kecil gitu ke tali gelang gitu ya. Nah, kalau buat di lingkungannya itu sama anak-anak SD juga nggak sih Mbak? Apa sama masyarakat yang lain gitu? Oke, mungkin kalau dari lingkungan tadi yang kayak aku sampein penanaman bibit itu, kita lebih mengajaknya keluarga sekitar sih. Jadi kita mungkin bisa gotong royong sekalian bareng warga sekitar gitu. Beda sama yang ikat tadi. Kalau yang ikat tadi kan khususnya lingkungan SD ya. Jadi targetnya dari anak-anaknya gitu. Kalau yang penanaman itu untuk warganya. Oh, berarti di sisi lain sama ada anak-anaknya, yang satunya juga sama masyarakat di desa sekitarnya gitu ya. Wah, keren banget nih, pasti kegiatannya meriah banget nih ya besok ya. Semoga aja acaranya berjalan dengan lancar lah, dan juga semoga bermanfaat juga bagi masyarakat di sekitar gitu. Oke, mungkin dari kita gitu aja ya. Semoga acaranya besok lancar ya Mbak ya. Semoga lancar terus ya, sukses terus ya Mbak ya. Kira-kira tahun ini kita jualan apa ya? Gimana kalau tahun ini Mercedes-nya kita tambahin topi gimana Mir? Kalau topi KPP-nya kemahalan dan gak masuk ke semuanya juga gak sih? Ya sebenarnya topi mah bisa-bisa aja. Apa kita mau samain kayak tahun lalu? Ada kaos, tote bag, sama stiker. Boleh, kaos, tote bag, stiker. Semuanya pasti akan kepake. Tambahin satu nggak sih notebook, karena kan kita mau kuliah offline. Bener juga. Udah offline gak sih men? Oh iya lupa. Boleh, itu semuanya kepake semua. Menurut kamu desain yang cocok kayak gimana? Ya sebenarnya sih kalau desain mah yang penting kita bisa ya kayak akuntansi gitu. Tapi jangan akuntansi banget lah, biar bisa dipakai semua jurusan. Akuntansi tapi fun gitu ya? Iya, betul. Ya, berarti kita tinggal nyari orang aja nih, kira-kira siapa PJ-nya yang cocok dan kita langsung eksekusi. Betul, yang penting PJ-nya juga bisa desain dan kita gampang. Betul, tidak hilang